wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadrumiyah atau Minhajul Qawim yang melanjutkan pasal tentang sholatul musafir. Ila angkol wa yantahi safaruhu biwusulihi ila watanihi au usul au amran in kana ghaira musawwar wa biniyatir ruju ila watanihi wa bi wusuli mawdi'in nawa al-iqamata fihi mutlaqan aw arba'ata ayyamin sahihatin aw lihajatin la tanqadi illa fil muddati al-madhkurati. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesainya kita dari dianggap kita bepergian disebabkan sampainya kita biwusuli suwari watanihi, sampai batas kampungnya. Kalau sudah sampai batas kampungnya berarti kita sudah selesai yang namanya musafir. Atau amron in kana ghaira musawwar, kalau memang tidak ada batas kampungnya. Wa biniyatir ruju, dan sebab niat kembali ila watanihi, ke kampung halamannya. Kalau sudah niat kita akan kembali ke kampung halamannya berarti udah selesai kita musafir. Kemudian wa bi usuli maudi'in nawa al-iqamata fihi, dan sebab sampainya pada tempat yang ia niatin iqamah, dia niatin tinggal. Kalau yang sudah sampai pada tempatnya kemudian kita niat iqamah, sudah kita tinggal di sini saja, ya sudah, berarti itu selesai. Tapi kalau cuma sementara doang, kadang-kadang kita ngucapin ayo kita nginep di sini aja. Kalimat nginep itu bukan tinggal ya, nginep itu memang istirahat sementara doang. Tapi kalau sudah tinggal di sini berarti sudah selesai. Nawa al-iqamata fihi mutlaqan, baik dia niat iqamah tidak ada batasnya, pokoknya mutlak berapa hari ya sudah. Kalau sudah kita tinggal di sini ya sudah selesai.
atau diniatin iqamah 4 hari sahihah, 4 hari yang benar-benar 4 hari, tidak dihitung perginya, tidak dihitung pulangnya, 4 hari. Sama seperti haji, umroh seperti umroh dikasih waktu 9 hari. Berapa hari? 9 hari, padahal mah bukan 9 hari, karena dipakai perginya dan pakai pulangnya cuma sisa 7 hari. 4 harinya di Mekah, 3 harinya di Madinah. Auli hajatin la tanqadi illa fil muddatil madkur, atau untuk sebuah kebutuhan yang tidak akan terpenuhi kecuali fil muddatil madkur, kecuali di masa atau di waktu yang disebutkan. Hajah saya ini seminggu kayaknya, kalau enggak seminggu kayaknya enggak dapat ini ya kan. Berarti dibutuhkan seperti itu waktu yang dibutuhkan. Wa in kana yatawaqqa'u qada'aha kulla waqtin tarakhasa ila 18 yauman. Kalau memang terjadi kebutuhannya itu setiap waktu, tarakhasa ila 18 yauman. Kalau memang terjadi kebutuhannya dia itu memang setiap harinya, dikasih waktu sampai berapa? Sampai 18 hari. 18 yauman. Bebas tuh. Ya. Kalau yang bagi yang haji dikasih waktu 40 hari, karena dia sudah niat di sana, niat iqamah selesai. Ya. Kalau sudah kita nginep, kita tinggal di sini selama 40 hari. Jangan kosor lagi udah, karena sudah niat iqamah. Wala yaksuru haimun, dan tidak boleh orang yang haim mengkosor salatnya. Orang yang haim itu orang yang tidak punya tujuan. Mau kemana? Jalan aja dah, ngikutin lurusnya ini jalan. Mau kemana? Nggak ada tujuan. Yang penting kita happy, jalan, ya kan, ngabisin duit, dah. Tuh. Itu orang yang haim. Walaupun sampai ke Surabaya, wah jauh kayaknya gitu. Kemana lagi nih bos? Jalan terus, ya kan? Tuh keluar, ya kan? Kanan. Tahu-tahu sampai ke Surabaya. Ya. Nah ini orang yang haim nggak boleh kosor. Kapan dia dibolehkan kosor? Ketika ada tujuan yang jelas. Mau kemana? Ke Bandung. Udah kayak Gojek ya, ke titik ini yang mana nih? Ya ngegokar ya kan, titik ini yang mana nih? Titiknya di sini, walaupun kagak sampai pada rumahnya, ya kan. Wala yaksuru haimun wa zalimun wa talibu gharimin. Orang yang haim, kemudian orang yang cari gharim atau abik ya, atau budak yang kabur. Mau kemana? Gue nyari budak gue nih kabur. Kemana? Kemana kayak yang penting mah ya, cari ya. Itu juga nggak boleh ya. Harus ada tujuan yang jelas ya. Bikin la yu'rafu maudhi'uhu, yang tidak diketahui maudhi'uhu akan tempatnya, ya kan, nggak tahu ya kan, pokoknya saya carilah kemana kek ya kan, walau sampai ke Surabaya juga cari ya kan. Itu nggak boleh nanti kosor. Wala zaujatun wa abdun wa zaujatun wa abdun la ya'rifanil maqsad. Atau juga tidak boleh kosor istri dan budak
yang tidak tahu tujuannya. Mau kemana? Nyari istri mau kemana? Ya. Talibu zaujatin atau talibu abdin, atau zaujatun atau istri, ya kan, yang kabur tapi nggak tahu tujuan, yang nggak tahu tujuannya sama sekali, itu juga nggak boleh qashar. Bolehnya sholat 4 rakaat, nggak boleh qashar. Ya. Zaujatun wa abdun la ya'rifani al-maqsud illa ba'dal marhalataini lizauji. Wa syurutul qasri al-ilmu bijawazihi. Kemudian syarat-syaratnya qashar, syarat-syaratnya kita boleh mengqashar salat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang pertama al-ilmu bijawazihi, mengetahui dengan dibolehkannya qashar, enggak boleh ngikut-ngikut. Jangan kemudian kita di rest area, iya kan, ada tulisan di sono masjid di rest area itu yang jamak, yang qashar sebelah sini, ya kan, yang sholat sempurna sebelah sini, ya kan. Kemudian ketika ada orang yang sholatnya qashar, ngikut dah, itu nggak bisa. Harus tahu dulu, tanya dulu, walaupun tanyanya di situ, ya Pak, ini yang dimaksud qashar apa? Jamak qashar itu apa? Oh, ini yang sholatnya digabung zuhur ame asar, ya rakaatnya dua. Oh, berarti tahu udah, ya kan? Jangan main asal-asalan, ya kan? Ngikut di sini, ngikut dia 2 rakaat, Allahu Akbar, ngikut, tahu-tahu imam salam dia sah, makmum salam dia sah, dia salam, ya kan? Itu nggak bisa, ya kan? Harus tahu bahwa yang dibolehkan qashar yang bagaimana, harus tahu, ya, jangan main ikut-ikutan. Al ilmu bijawazihi, ya. Wa alla yaqtadiya bimutimmin, dan tidak boleh mengikuti orang yang sholatnya sempurna, nggak boleh, Bang, ya, tidak boleh. Wa alla yaqtadiya bimutimmin, nggak boleh. Makanya di masjid-masjid itu sekarang sudah banyak dibedain antara sholat yang mukim dengan sholat yang qashar, dibedain, karena nggak boleh kita sholat qashar kemudian ngikut sama orang yang sempurna, nggak boleh, ya. Kalau di sini disebutin wa alla yaqtadiya bimutimmin. Kalau dalam kitab Safinatun Najah itu wa alla yaqtadiya bijuz'in min sholati, ya, bijuz'in min sholatihi, nggak boleh sama sekali. Kita udah ngikut takbir Allahu Akbar, ya sudah ngikut sempurna udah, nggak bisa. Wa alla yaqtadiya bimutimmin, makanya orang yang sholat qashar itu pasti misah, jangan ngikut ame jamaah yang sholatnya sempurna. Bukan kemudian nggak seneng, bukan, ya kan? Kenapa dia kok misah sendiri-sendiri, musuhan? Bukan, ya kan, beda aliran, bukan, ya kan, karena dia ngamalin jamak qashar, ya. Wa alla yaqtadiya bimutimmin, kemudian wala bimashkukis safari, dan juga nggak boleh kita mengikuti orang yang ragu-ragu dalam bepergiannya. Mashkuk, ya kan, ragu, saya ini orang yang dibolehkan nggak jamak qasharnya, dong, nggak bisa, ya kan. Tuh, ragu-ragu dia, itu juga nggak boleh. Harus yakin 87 kilo sudah kita dapatkan, ya kan. Bukan dapatkan kemudian kita harus sampai ke sana, bukan, tapi tujuan itu akan kita tempuh 87 kilo, walaupun kalau di sini, kalau dari sini hitungannya kalau Attawun belum sampai, Cipanas baru sampai. Bandung lebihan itu. Itu udah lebih, Bandung, ya.
Kayaknya kalau di Cipanas Puncak Pas belum sampai. Ya. Cipanas sudah sampai. Ini pun kalau memang kita hitungnya, kalau dari rumah kita Bekasi nyampe Ujung Harapan. Nah ini kan dikurangin sini, ini udah deket, ya kan? Tuh dari sini ke Ujung Harapan berapa kilo? Nah dari sini ke sana, nah itu hitungan, kena hitungan itu. Nggak bisa mau, kan saya dari Bekasi, ya kan? Bekasinya mana? Itu kan. Kalau dari Jakarta belum sampai itu, sampai ke Cipanas juga belum sampai, ya, belum sampai. Wala yanwi al-qasra fil ihram, dan juga wa an yanwi al-qasra fil ihram, dan dia harus niat qasar di dalam takbiratul ihramnya. Jadi beda dengan jamak. Kalau kita jamak saja, zuhur dengan asar, asar dengan zuhur, jamak takdim, jamak takhir, itu cuma 4-4, nggak harus niat jamaknya itu di takbiratul ihram, nggak harus. Ya, walaupun qoblas salam kita niatin ketika takbiratul ihram kita belum kita niatin, ya kan? Kemudian inget sebelum salam, niatin dalam hati, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk qasar itu nggak bisa, harus ketika kita takbiratul ihram niat qasarnya, walaupun dengan kalimat qasron atau dengan rakaataini cukup, ya kan? Jam'at takdimin qasron, tambahin sholli pada zuhri, ya jam'at takdimin qasron, ya mahal asri, ya, makmuman lillahi ta'ala, atau dua rakaat, ya. Ayyan wiyal qasra lil ila fil ihram, ini bedanya kullu qasrin jam'an, setiap qasar itu pasti jamak, ya. Makanya nggak ada orang yang sholat qasar itu kagak jamak, itu nggak ada. Madzhab Syafi'iyah tidak diperbolehkan. Zuhur 2 rakaat, ntar asar di waktunya 2 rakaat, oh nggak kena, ya harus jamak, ya. Kalau madzhab yang lain mah ada, Pak. Madzhab yang lain ada, dia qasar tapi memang tidak dijamak, ada, ya kan? Waktu saya haji di 2005 itu, ya kan, kita ribut masalah itu, Pak, ya kan? Kita ingin qasar, ya kan, ingin jamak, tapi dia, ya kan, qasarnya tapi nggak jamak, ya kan? Di Mina itu kita dengan warga yang lain. Kalau orang Indonesia yang berangkat hajinya dari Indonesia, ketemu Indonesia. Tapi kalau kita, karena kita berangkatnya dari Yaman, ngikut dengan warga Yaman dan warga yang lainnya, ya kan, akhirnya campur tendanya itu. Tendanya satu tenda itu campur, ya akhirnya ribut di situ, ya kan. Kita mau jamak, ya kan. Tuh. Ya dia mau ngikut, ya kan, tapi dia kagak jamak, ya kan. Dia qasar, saya qasar, ya kan, tapi nggak jamak, ya kan. Ribut ya, nggak sah, apa baik, ya kan. Wa ayyadu masafarahu min awwalis sholati ila akhiriha. Kemudian syarat kita qasar itu harus langgeng. Bepergian kita masih ada bepergian kita dari mulai awal kita sholat sampai akhir kita sholat, ya. Ini gambaran ini bisa masih dari awal kita sholat sampai akhir kita sholat, status kita masih dalam safar. Itu kalau kita memang naik kendaraan mobil, berhenti di rest area, status kita masih safar tuh, ya. Tapi kalau kita naik kapal, ya kan, kita lihat masih jauh, kapal itu pasti masih berjalan terus, kagak berhenti. Ketika kita sholat Allahu Akbar, tahu-tahu udah nyampe, ya kan, udah nyampe di
di pelabuhan, ya sudah selesai, ya kan? Dan itu nggak sah ujungnya. Duh, ini berarti dari tadi ya kan udah nyampe, ya kan? Kita mau anteng aja sholat, ya nggak bisa itu, ya kan? Jadi status udah sampai berarti udah selesai, itu berarti nggak sah itu. Makanya pastiin bener kalau kita naik kapal masih jauhkah, tanya sama nakodanya berapa menit lagi nih sampai, supaya kita bisa ngerjain sholat. Karena harus wa ayyaduma, ya kan, safarahum min awwalis sholat, dari awal kita sholat sampai akhir sholat yang kedua gitu, sampai sholat yang kedua. Yajuzu al-jam'u bainal asraini wal isya'aini taqdiman wa ta'khiran. Boleh kita jamak ya antara asraini zuhur asar wal isya'aini maghrib dengan isya taqdiman wa ta'khiran, ya kan? Jamak takdim, jamak takhir. Kalau jamak takdim, asar kita tarik ke waktu zuhur. Jamak takhirnya zuhur kita tarik ke waktu asar. Dua sholat ini kita gabungkan dalam satu waktu sholat. Asar di waktu zuhur berarti jamak takdim. Zuhur di waktu asar itu berarti jamak takhir. Sama juga dengan maghrib sama isya. Isya kita tarik ke maghrib, itu jamak takdim. Maghrib kita tarik ke isya, itu jamak takhir. Takhiran wa tarkuhu afdhal, ya kan? Dan meninggalkan jamak itu afdhal. Ya, monggo aja, karena memang 4 rakaat di waktunya, ya kan, itu afdhal. Karena setiap sholat itu pasti punya kelebihan sendiri. Zuhur punya kelebihan di waktu zuhur, asar punya kelebihan di waktu asar. Makanya watarkuhu afdhal, meninggalkan jamak itu lebih afdhal. Illa, kecuali liman wajada fi nafsihi karahatal jam'i, kecuali bagi orang yang tidak suka yang namanya jamak. Nih, nggak suka banget, ya kan, kayaknya mah nggak seneng banget dengan jamak, iya, ke dalam dirinya, ya. Kecuali bagi orang ini jamak itu afdhal, ya kan, karena ini kan syariat yang nyuruh, ya kan. Berarti kalau memang kita nggak suka, berarti kagak suka sama syariat ini, Mak, ya kan. Nah, iya tuh. Illa liman wajada fi nafsihi karahatal jam'i, ada pada dirinya dia itu karaha, nggak seneng banget dengan jamak. Itu yang liman wajada fi nafsi karahatal jam'i au syakka fi jawazihi, atau dia ragu-ragu di dalam diperbolehkannya. Emang boleh ya jamak, ya kan, lah boleh lah, ya kan, ayo jamak. Tuh, selama ini dia sholat, kalau bepergian sholat 4 rakaat. Terkadang ada yang nggak mau jamak itu ketika satu tempat itu memang tempat yang istimewa begitu, ya kan. Tempat-tempat ini ulama-ulama, ya kan, wali-wali Allah banyak, barokah di sini tempat. Dia nggak mau yang namanya sholat jamak, harus sholat 4 rakaat di waktunya, 4 rakaat di asar di waktunya, zuhur di waktunya, semuanya nggak mau jamak, ya kan. Karena banyak ulama, banyak orang alim di sini, ya kan. Ada, kalau di daerah Tarim itu ada, kalau dia tahu batas masuk kota Tarim itu kuat lepas sendal, Pak. Nggak mau pakai sendal, nyeker, ya kan. Kenapa? Karena di sini banyak orang-orang alim, banyak waliullah yang ada di sini. Masa saya pakai sendal gitu ya? Segitunya ada, ya kan. Ternyata masuk kota Tarim itu, ya kan, itu dibatasi sejajar dengan makbarah, makam-makam wali sih. Dzurriyyahnya Nabi, ada Zambal di situ.
Ya, makam Zambal yang dikhususkan zuriyah Nabi yang nembusnya dari yang Indonesia itu, kalau ke Said Fakir Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi masuk sampai ke sana semuanya, ada di sana. Sampai Sahibur Ratib ya. Makanya ketika sejajar ini pintu masuknya Tarim sejajar dengan makamnya ya kan zuriyah Nabi dan juga para masyayikh yang keturunan Arab tapi tidak sampai tembus ke Nabi. Dan di situ ada Akdar, ada Furet, ada Zambal. Ya, di situ. Kalau kita pengen baca, pengen gampang belajar nahu, ada di situ makbarah, ada di situ kuburan yang disediakan cuma kitab Jurumiyah. Bukan Yasin, kitab Jurumiyah. Ya, jadi kita baca kitab Jurumiyah itu. Ya kan, Wasilah ini yang Sahibul Maqam di sini karena ini ahli nahu dulu. Kita baca Jurumiyah dari awal sampai akhir. Tuh. Di situ. Bukan Yasin enggak ada. Enggak ada. Makanya kebanyakan pada lepas sendal. Masuk ke makbarohnya aja juga kita pakai lepas. Ya, jauh jalannya. Ya mending kalau bersimak gitu kan ya. Ya debu mulu, ya enggak. Iya, kalau kita mah agak betah. Ya karena debu mulu, ya kan, debu mulu. Ya. Tuh. Tapi di situ makamnya, ya. Tuh. Au syakka fi jawazihi, ya kan, atau ragu-ragu di dalam dibolehkannya jamak. Au yusalli munfaridan lau tarokal jam'a, atau dia akan sholat sendiri jika lau tarokal jam'a, ya kan, atau dia meninggalkan jamaah. Ada jamaah dengan jamaah, ya kan, kemudian dia itu selalu kepengennya sendiri karena kepengen sholat 4 rakaat di waktunya. Nah ini juga yang afdolnya dia sholat jamaah dengan berjamaah. Kenapa? Kalau dia sholat 4 rakaat sendirian, di waktunya itu pasti sendirian. Kita kasih tahu, ya kan, kalau ente sholat sendirian, ya kan, tidak jamaah, pasti ente sendiri. Ini kan kita jamaah dengan jamaah tapi berjamaah tuh. Nanti ente di waktunya kita tarik nih asar, kita waktu ke waktu zuhur, ya kan, nanti asar itu dia kewek, ya kan, di waktunya tuh. Makanya ini afdolnya kita tarik untuk kita jamain berjamaah tuh. Ini bagi yang kalau dia sholat sendiri, ya kan, kalau dia sholat 4 rakaat sendirian, kalau kita berjamaah dengan berjamaah, ya kan, makanya kita tarik itu yang sendirian, yang biasa sholat zuhur di waktunya, asar di waktunya, ya kan, ini kita lagi bepergian, ya kan, nanti lu repot, ya kan, di sono capek, udah mending kita jamak di sini, ya kan, tuh, ntar di sono ujung-ujungan nanti di sono sholat dek-dewek nih. Orang-orang kita kan susah untuk diminta nemenin sholat. Coba ada nggak? Coba. Belum pernah ada, ya kan, di kita itu ketika ada orang di sini nih, ya kan, orang yang itikaf saja, atau orang sudah ada di masjid, kemudian ada yang datang untuk mengerjakan sholat di sini sendirian, ya. Tahu-tahu, bang, ayo saya temenin sholat. Ada nggak kira-kira? Ya. Ayo. Ya, padahal itu sunnah. Mengulang sholat hukumnya sunnah, ya kan? Tuh. Jadi apalagi kalau kita awalnya sholat sendirian, Pak, ya kan? Saya mau sholat, tapi sholat sendirian, ya kan? Kemudian nemenin ini orang, jadi kita dapat berjamaah. Tuh, sunnah. Mengulang sholat sunnah. Coba ada nggak? Apalagi kalau diminta, bang, temenin yuk, saya mau sholat nih. Tuh, ayo dah, ya kan? Pasti jawab, ya, saya udah sholat, ya kan, udah sholat. Tuh, kalau memang ada yang mau nemenin, masya Allah itu orang, ya kan, tuh, jadinya orang yang ingin sholat sendiri jadi bisa berjamaah. Ayo bang, saya temenin sholat, tuh, ya. Ayo, kalau memang dia jadi makmum,
yang mengulang sholat jadi makmum nggak perlu mengucapkan imaman, cuma makmuman. Tapi kalau yang sholatnya i'adahnya dia menjadi imam, ayo bang, abang yang imam, ya kan, baru ngucapin imaman. Bedanya di situ doang. I'adatus sholat hukumnya sunnah. Coba aja, dapat pahala banyak ya. Ngulang lagi, ayo. Siapa yang masuk ke masjid yang sholat sendirian dia temenin, ya tuh. Ya kalau mau diniatin kodok juga marhaba, ya kan. Saya punya kodok nih dengan berjamaah. Wah iya, saya mau punya kodok, ya kan. Banyak kayaknya nih kodok nih, nemenin. Ya nggak apa-apa, ya kan. Itu langka ini di sini langka, ya kan. Kalau di sana mah gampang banget, Pak. Ada yang sholat sendirian, temenin. Ada yang sholat nggak pakai ngomong, nggak pakai kita minta, ya kan. Apalagi diminta dengan segera dia, oh marhaba. Ya kan tuh nemenin dia kan, ya usah, ya, natlub minkum jamaah, ya kan, ya langsung, nggak pakai udah sholat pak, kagak, ya kan, nggak pakai nanya, ya kan, ya kan. Jadi kalau memang ada, ya kan, karohatah dalam dirinya, ya kan, ini harus, ya kan, afdolnya, ya kita jamak. Wa syurutut takdim arba'atun al-bada'atu bil ula. Syarat jamak takdim arba'atun itu ada 4. Yang pertama al-bada'atu bil ula. Jamak takdim asar kita tarik ke waktu zuhur dengan syarat zuhur duluan. Yang kita kerjakan zuhur duluan. Jangan asar duluan. Enggak sah. Kalau asar duluan kemudian waktu walaupun kan memang waktunya. Ya kan, 2 sholat ini di satu waktu, ya kan. Tapi kalau untuk jamak takdim dulukan zuhur dulu baru asar. Tuh. Kalau jamak takhir monggo, ya kan, bebas. Mau asar duluan monggo, zuhur duluan monggo. Tapi yang afdol sahibul waqtnya, yang afdolnya. Tapi kalau jamak takdim syarat sahnya kita jamak takdim harus zuhur duluan. Kalau ternyata asar duluan, kemudian baru zuhur, ya kan, berarti zuhur yang nggak sah, ya kan, tuh. Artinya kalau kita sholat zuhur asar duluan, asar kita kerjakan, kemudian zuhur, ini asarnya asarnya nggak sah, asarnya kita ngulangin lagi, ya. Jadi kalau kita jamak takdim, kemudian kita mengerjakan asar duluan, kemudian baru zuhur, asarnya yang nggak sah. Ulangin lagi ini asar karena harusnya zuhur duluan. Jadi diulangi lagi nih asarnya, asar yang kudu ngulang. Gitu. Al bada'atu bil ula. Kemudian wa niyatul jam'i walau ma'as salam. Ya kan? Niat jamak walaupun bersamaan dengan salam. Jadi nggak harus niat jamak itu sholli fardhu jamak takdimin. Di awal itu nggak harus. Ya, yang penting ada niat. Walaupun jatuhnya niat itu bersamaan dengan salam. Ya, dalam hati kita ngucapin niat untuk jamak, ketika di awal kita sholat lupa tidak niat jamak. Tuh. Makanya niat ini dalam hati. Ya kan? Saya jamak sholat. Pakai bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Niatin aja. Yang penting ada niat jamak. Niatul jam'i walau ma'as salam. Kemudian wal mualatu bainahuma, terus menerus di dalam 2 sholat ini, zuhur ame asar, jangan sampai ada jedanya. Selesai zuhur langsung asar. Ya. Paling komat doang yang disunnahkan. Komat, ya kan. Tuh. Jangan sampai nanti qobliyah dulu atau ba'diyah atau sholat sunnah asar atau ba'diyah zuhur, jangan. Nanti kalau ingin dikerjakan qobliyah dengan ba'diyah nanti setelah sholat zuhur, kemudian asar, setelah itu baru ba'diyah zuhurnya, kemudian baru sholat sunnah asar. Ya, atau semuanya juga ditarik, zuhurnya qobliyah zuhur nanti setelah sholat asar, nggak apa-apa. Jadi zuhur, asar, kemudian qobliyah zuhur, setelah itu ba'diyah zuhur,
setelah itu baru sunnah asar. Nggak apa-apa dikerjakan. Ya. Kemudian wadawa musafari ilal ihrami bisaniyah, langgeng status kita sebagai bepergian itu sampai takbiratul ihram yang kedua. Takbiratul ihram yang kedua dalam sholat asar. Jangan sampai kita sholat asar udah nyampe. Ya. Nah ini nggak bisa nantinya. Asarnya nanti harus di waktunya. Assalamualaikum udah sampai di pelabuhan. Ya kan? Nah ini udah selesai. Berarti nanti asarnya di waktunya. Ya. Wa yustaratu fit takhir, dan disyaratkan di dalam jamak takhir niyatuhu qabla khuruji waqtil ula. Nah ini kebanyakan jamaah yang pada bepergian ini lalai untuk niat jamak takhirnya. Terkadang sudah masuk waktu asar baru kita ngucapin ayo jamaah kita jamak takhir. Oh nggak sah. Ya. Jadi harus ada niat jamak takhir itu sebelum keluar waktu zuhur. Waktu zuhur masih ada. Ya, jangan sampai ketika masuk waktu asar, azan asar ada yang ngingetin. Ya, ketua, kita belum sholat zuhur ini. Ya udah, kita jamak takhir. Oh, nggak sah itu. Zuhurnya nanti jadi kodok. Ya, zuhurnya jadi kodok. Makanya sebelum masuk waktu asar kita niatin. Ya kan? Berapa rakaat tersisa waktu zuhur untuk bisa cukup kita niat jamak takhirnya. Ya kan? Karena di sini disebutkan yustaratu fit takhir niyatuhu qabla khuruji waqtil ula walau biqadri raqatin. Nah, ini ngikutin pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Walaupun satu rakaat tersisa waktu dari waktu zuhur 1 rakaat, berarti berapa menit? Semenit juga kelamaan itu cuma ya. Oke lah semenit lah, ya kan. Sebelum masuk waktu asar, ya kan, tinggal 1 menit lagi niatin, ya kan. Saya mau jamak takhir atau saya mau mentakhir sholat zuhur. Selesai udah, nanti zuhur di waktu asar itu jamak. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Ya, ini udah paling ringan nih. Ya kan, tapi kalau ngikutin kitab Safinatun Najah, wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Ya, tersisa waktu sholat zuhur mencukupi sholat 4 rakaat. 4 rakaat. Ya kan? Kalau memang di 4 rakaat ini nggak cukup waktunya, cukup cuma 2 rakaat doang, itu nggak sah. Harus 4 rakaat. Itu menurut Imam Romli. Makanya dalam masalah ini pula, ya kan, disamakan kita cukup dinamakan kita sholat 4 rakaat di waktunya. Ya kan, walaupun dapatnya 1 rakaat. Ya, makanya jangan ada kalimat nanggung. Kadang-kadang kita kan nanggung ini, nanggung amat ini, ntar lagi juga asar. Jangan, sholat aja, Allahu Akbar, kemudian dapat 1 rakaat, azan asar. Lanjutin 3 rakaatnya di waktu asar, lanjutin aja. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar sama juga dia sholat di waktunya 4 rakaat di waktunya. Karena cukup 1 rakaat. Karena di sini walaupun 1 rakaat di waktunya cukup untuk kita niatin jamak takhir. Tapi kalau menurut Imam Romli kagak bisa. Ya kan? 1 rakaat di waktu, 3 rakaat di luar waktu, itu sama juga jadinya jadi kodok. Ya, jadi dianggap dia kodok, ya kan, bukan ada, ya kan. Tuh, kodok mana? Zuhur tadi, itu dia. Makanya jangan diberhentiin, jangan ada kalimat nanggung. Kita juga asar, dulu lah, ya kan.
jangan sampai ntar kita Allahu Akbar dalam satu rakaat kemudian adzan asar tuh. Nih. Jadi kudu diingat ya, yang bawa rombongan kudu paham, jangan bawa rombongan doang yang paham tapi ini yang kagak paham, ntar akhirnya jangan sholat pada terbengkalai gara-gara ya kan nggak paham ya ketua bawa jamaah ini. Wa yustaratu fit takhir niyatuhu qabla khuruji waqtil ula walau biqadri rakaatin tuh, walaupun cukup dengan satu rakaat waktu yang tersisa satu rakaat menurut Imam Ibnu Hajar ya. Makanya kalau sudah nembir wah ya tinggal satu menit lagi nih, kita ngikutin Imam Ibnu Hajar walaupun ya kan di Indonesia ya itu ngikutin Imam Romli ya kan? Imam Romli karena kalau dilihat dari kitab-kitab kas Syekh Nawawi Banten banyak nukilnya dari kitab Imam Romli atau murid-muridnya Imam Romli seperti Nihayatul Muhtaj. Kalau di situ saya ngelihat dalam Kasifatus Saja nukilnya dari Nihayatul Muhtaj, kemudian Mughni Muhtaj ya kan, itu semuanya itu punya Imam Romli, murid-muridnya Imam Romli. Walaupun tapi ada dua ulama ini yang memang kalau kita lihat, saya lihat itu kayak Tom and Jerry. Kadang-kadang akur, kadang-kadang nggak akur. Kadang-kadang sepakat, kadang nggak sepakat. Mereka punya dalil, mereka punya ijtihad sendiri, tapi kita nggak keluar dari koridor Syafi'iyah. Tetap kita bisa amalin. Makanya ikhtilaful ulama rahmah, perbedaan pendapat ulama itu rahmat buat kita. Monggo aja, jangan kita mau sholat bagaimanapun selagi ulama ada yang membolehkan, aman. Tapi jangan sampai begini juga. Terserah gua, ya kan, gua mau sholat bagaimanapun, ya kan. Ntar juga mungkin ada, ya kan, yang bolehin. Oh jangan begitu, enak banget, ya kan. Ya, kita harus belajar kalau memang ada pendapat ulama, alhamdulillah, ya kan. Tuh berarti sholat gua aman nih, ya kan. Kemarin gua ragu-ragu, berarti ada pendapat ulama yang bolehin, alhamdulillah, ya kan, alhamdulillah, ya kan. Jangan kemudian kita ngikut mazhab lain, tapi mazhab lain kita kagak paham, jangan, ya kan. Kira-kira kita mau ikut gak Pak? Ya kita kepengen ngikut sama fulan nih, tapi kita nggak paham itu fulan, ya kan. No ikutin sana lagi, ya kan. Dalam kita ngikutin pun kayak kita ragu-ragu, ini orang bener kagak nih, ya kan. Jangan-jangan tadi di tengah-tengah jangan nusuk gue nih, ya kan. Jangan, ya kalau kita nggak paham, pahamin bener. Kalau kita pengen ngikut, pahamin. Kita keluar dari mazhab Syafi'i, kudu kita pahamin. Jangan taklid buta nanti, taklid buta lagi ngikut doang, ya kan. Nggak bisa. Harus dengan syarat-syaratnya. Wa dawamul safari ila tamamiha, ya kan. Kemudian dawam langgeng bepergiannya sampai sempurnanya sholat. Wa illa sharatiz zuhru qadaan. Sampai benar-benar sempurna. Kalau memang tidak sempurna, berarti sholat duhurnya nanti jadi qadha. Kalau kita nanti jamak takhir, ternyata yang duhurnya yang sudah tidak bepergian sudah sampai pada tempat dan tujuannya, berarti duhurnya nggak sah. Bukan artinya kemudian kita sholat lagi, ternyata duhurnya jadi qadha. Bukan ada, ya kan? Karena apa? Karena sholat duhurnya, yang ketika kita jamak takhir, asar duluan yang kita kerjakan. Ternyata pas kita sholat duhur, selesai sholat duhur, udah disampai di rumah, ya kan? Ini berarti nanti asar duhurnya jadi kodok jatuhnya. Walaupun nggak ngulang lagi, cuma beda statusnya aja. Kalau memang duhurnya masih dalam perjalanan, status kita masih dalam posisi kita masih bepergian, berarti sholat duhurnya adaan. Tapi kalau sudah selesai bepergiannya kita, ya kan, sholat duhurnya statusnya sebagai kodoan. Nggak perlu kita ngulangin lagi. Wah, ya kan, ngulangin lagi dong. Ya enggak, ya kan, nggak perlu. Itu sama seperti kita begini.
Sama seperti kita sholat duhur yang belum tahu masuk waktunya. Kayak di penjara. Di penjara yang nggak tahu, yang gelap ya kan, kita ingin mengerjakan sholat dengan ijtihad, mungkin ini sudah masuk waktu duhur. Dia sholat duhur, sholli fardhu zuhri, ya kan. Ternyata ada yang ngabarin, lo tadi sholat apa? Sholat duhur. Lah, ya kan, sholat duhur mau udah lewat tadi. Waktu duhur mau udah lewat, sekarang udah masuk asar. Nah berarti duhur yang dia kerjakan jatuhnya kodok. Ya, nggak perlu. Wah, berarti tadi kagak sah dong. Bukannya kagak sah, ini dia sudah mengerjakan sholat duhur, itu menjadi kodok sudah. Ya, karena dengan ijtihad. Atau ketika dia sholat dengan ijtihadnya, ada yang ngabarin belum masuk. Ya, belum masuk waktu zuhur. Tuh. Terus ini sholat yang gue udah kerjain, ya kan, sholat zuhur. Ya kan? Kalau dia sebelumnya punya kodok, jatuh ke kodok. Ya, kalau memang kemarin saya belum sholat zuhur, nah ini sholat zuhur yang dikerjakan jatuhnya kodok buat yang kemarin. Baru nanti emang zuhur berapa menit lagi? 3 menit lagi baru kita ngerjain sholat zuhur. Ada lagi ketika kita ijtihad pas banget di waktunya, alhamdulillah tuh ya. Jadi ada, kalau kita mencari waktu, ya kan, mencari waktu dengan ijtihad, ada 3 kemungkinan ini yang kita dapatkan. Ima jatuhnya itu sebelum masuk waktu sholat, atau jatuhnya itu setelah masuk waktu sholat, atau memang bertepatan pas banget ijtihadnya, ya kan, pada waktu sholat. Ini 3 kemungkinan yang ada. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah diulangin lagi. Ya, makanya disebutkan di sini wa illa, ya kan, wa illa, jikalau tidak langgeng bepergian kita, ternyata sudah sampai pada tujuannya. Berarti soro zuhron kodoan, masoro az-zuhru kodoan, maka menjadi zuhurnya menjadi kodok. Ya, bukan kemudian kita ngulang lagi, nggak perlu. Iya kan? Tuh berarti zuhur saya statusnya kodok. Ya, nggak perlu kita ngulangin lagi. Ya. Wa yajuzu al-jam'u lil matori, dan boleh kita jamak lil matori, jamak takdiman liman shalla jamaah. Ini boleh kita jamak kalau ya kan sebabnya hujan, boleh. Tapi jamaknya jamak takdim untuk orang yang ingin sholat jamaah. Artinya ketika kita sampai di sini nih di masjid, turunlah hujan itu deras banget, ya kan? Ini kalau nanti saya pulang, saya nggak bisa balik lagi, nggak bisa sholat asar dengan jamaah, ya. Makanya dijamain aja, ya, pulang dah, ya kan? Tuh, boleh, nggak apa-apa. Kalau saya pulang nanti, ini hujan deras banget, ya kan? Pasti saya nggak akan dapat jamaah, sholat di rumah sendirian, ya kan? Nah nanti dijamak boleh. Makanya liman sholat jamaah, bagi orang yang sholat jamaah itu ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah di kita kan sering banget hujan, kagak berhenti lama, ya kan, tuh, ya kan. Nah terjadi kalau yang di sana itu memang hujan itu lama, ya kan, di sana mah balak, musibah. Kalau yang di Arab itu, di Yaman itu, kalau hujannya sejam ya, kemudian deras banget, musibah itu. Ya kan, kalau kita kan alhamdulillah. Musibahnya apa bagi mereka? Itu kayak coklat kena panas. Kalau meleleh, karena dia kan terbuat dari tanah. Bangunan dia itu memang terbuat dari kagak diplester lagi. Mending diplester pakai semen, ya kan? Ya kan, tuh enggak, ini mah, ya kan, itu merepel dikit itu kalau hujannya deras ya bisa ambruk, bisa, ya kan. Dan dia menangnya dia itu lama nggak ambruk bangunannya. Kenapa? Karena bataknya itu
Iya kan, tebelnya segini nih, Pak. Apa lebarnya? Tebelnya 10 kayaknya. 10 tebelnya. Ya kan? Itu tanah dicampur sama dedaunan kayak kalau kita mah kayak apa ya? Gabah apa itu. Diaduk. Ya kan, dia dibentuk temboknya segini, makanya tebelnya. Tembok gitu. Makanya orang-orang di sana itu bikin lemari itu langsung di tembok. Kan temboknya segini tebel. Temboknya ini. Dicowak doang, jadi kasih rak-rakan, tinggal ngasih pintu. Tuh, jadi itu lemari. Ya, makanya kamar itu bener-bener kelihatan luas. Kalau kita lihat mana ini lemari, itu ada di tembok semuanya. Ada di tembok semuanya. Kalau di kita kan baru, ditempelin aja sekarang mah ya, kan lemari tempel. Ya kan tuh. Kalau di sana memang enggak, memang pintunya itu tinggal kita bikin pintu gitu. Tuh, kalau yang di sini bikin apa ya? Kalau di sini bikin apa ya? Tempat rak buat Al-Qur'an, ya kan? Tuh biasa kan dicoak tuh. Nah, itu tinggal kasih pintu doang. Ya, makanya luas banget gitu. Luas, enggak ada. Kita lihat itu lemari enggak ada. Ya, makanya di sana enggak ada yang jual lemari, enggak ada. Kagak laku tukang lemari. Iya, kan agak laku tukang lemari di sono, ya kan. Iya, kita aja bikin lemari itu tinggal pintunya doang, mesen pintunya doang. Kadang nggak pakai pintu, cuma pakai hordeng doang ditutup. Iya kan, cukup udah jadi lemari, nggak kelihatan, ya kan. Sama AC kagak laku, ya kan. Nggak ada yang jual AC. Kalau yang di ibu kota Yamannya nggak ada yang jual AC, nggak ada. Ya kenapa? Kan udah dingin. Ya kan, udah dingin, siang-siang juga udah dingin. Ya kan. Yang laku itu malah pemanas air itu, water heater itulah laku. Ya kan. Karena kalau nggak pakai itu, kagak mandi kita. Ya kan. Apalagi kalau junub, ogah banget mandi kalau nggak ada pemanasnya, dingin. Ya kan. Dinginnya itu beda dengan dinginnya yang di puncak. Kalau dingin di puncak mah masih bisa. Kadang-kadang malam-malam pada berenang. Malam-malam, coba kalau di sana malam-malam berenang, ya kan, kering, kaku bisa ya, tuh. Ya juzu aljam mobil motori, ya kan, boleh Pak, kalau pengen, ya kan, tuh, coba praktekin aja ketika hujan, kayaknya hujan lama ini ya kan, tuh, ya kan, lama, ya, udah kita jamak aja, jamak nggak apa-apa, pulang habis itu, ya kan, tuh, ya. Wa yajuzu aljam mobil motori takdiman liman, tapi jamak takdim ya, jangan jamak takhir. Iya kan? Kalau jamak takhir mah asar udah kelar. Iya, lo udah kelar ini asar ya kan. Udah hujan udah kelar dah. Iya, tuh. Liman sholat jamaah fi makanin ba'idin tuh. Dengan syarat sholat jamaah di tempat yang jauh. Dari mana-mana sampai ke sini ingin sholat jamaah, ya kan, tahu-tahu hujan. Ntar kalau gue balik lagi pulang ke rumah mau ke sini, ya kagak dapat jamaah, ya kan, udah jamaah aja, jamak, ya kan, di makanin ba'idin, ya kan, wa ta'adza bil matari fi tariqihi, itu ya kan, akan melukai, ya kan, wa ta'adza bil matari, ya kan, kehujanan, ya, kemudian nanti ujung sakit, ya kan, tuh. Jadi ada sebab-sebabnya. Kalau kita ingin jamak, monggo. Di situ nanti ada kehujanan lah, pilek lah akhirnya, ya kan, udah kita jamak, ya kan, tuh. Wa ta'adza bil matari fi tariqihi. Ya alhamdulillah, kalau sekarang zaman udah ada payung, ya, tapi ada payung, ya, ada apa lagi nih, ya kan, ada kadang-kadang ada kanopi itu rumah tetangga, minggir nembir sampai ke masjid, ya kan, tuh. Tapi kalau sampai kehujanan itu bisa Pak, yang penting masih kehujanan, ya, bahkan hujan itu, ya kan, kalau dalam nanti ada pembahasan di sini, ada min a'dzariz sholat wal jamaah wal jum'ah, ya kan, kalau sampai basah, ya kan, kena hujan nih, ya kan, kagak jumatan, ya kan, gara-gara hujan, ya kan, tuh. Tapi masya Allah orang-orang sini walaupun hujan tetap jalan, ya kan, tuh. Besoknya sakit ya,
Besoknya sakit, maksain ya kan, tapi besoknya sakit ya kan. Babu sholatil jum'ah wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahil karim, antal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, fahman ghazirah, wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wal hadina fi hadal manju kullahum salihan wa ta'ata wa amarana wa amaran tawilah wa razaqana wa razaqahum wasi'ah wa qulubana wa qulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafi'ah wa qala'ana wa qalam zakiyah wa jasadana wa jasadam sihatan wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.